Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan usaha yang kami buat, yaitu Nana Desa Delight. Nana Desa Delight adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang kuliner. Untuk pesaing, sasaran pembeli, permintaan pasar, dan penawaran pasar Nana Desa Delight sudah ada di gambar ya teman-teman, sudah dijelaskan oleh kelompok kami. Aspek pemasaran. Untuk segmentasi pasar, targeting pasar, positioning pasar sudah dijelaskan di gambar ya teman-teman. Produk dan price. Untuk daftar menu Nana Desa Delight dari menu pasta hingga menu cafe mulai dari harga 6.000 sampai 20.000. Lalu untuk tambahan topping dari harga 3.000 sampai 10.000. Nana Desa berlokasi di Jalan Raya Condet, Jakarta Timur. Promotion. Promosi yang kami gunakan adalah menggunakan beberapa cara seperti sosial media, brosur, dan pramuniaga. Kami juga menawarkan promo pada aplikasi online diantaranya seperti cashback melalui pembayaran online. Contohnya seperti OVO, Dana, dan GoPay. Kami juga mengadakan happy hour yaitu pada pukul 2 sore sampai 5 sore. Kami juga memiliki rencana penjualan dari 2020 sampai 2004. Untuk penjelasannya bisa lihat sendiri di gambar ya teman-teman, sudah dijelaskan oleh kelompok kami. Identifikasi produk. Untuk identifikasi produk kami sudah dijelaskan di gambar ya teman-teman, mulai dari jenis produk pasta hingga jenis produk kopi. Flowcard Nana Desa Delight yang pertama, tamu datang, kemudian pemesanan untuk menu, kemudian chef dan barista menyiapkan hidangan lalu diantarkan ke tamu, kemudian tamu menikmati hidangan menu, kemudian melakukan proses pembayaran. Untuk bahan baku produksi kami memiliki bahan baku yang mudah didapat dengan ketersediaan yang memang banyak dengan kualitas yang sangat baik dan juga harga yang relatif murah. Untuk mesin dan peralatan, kami memiliki merek-merek yang terbaik dengan kegunaannya masa pakai 8 tahun dengan harga yang relatif murah. Untuk lokasi usaha kami sesuai dengan yang ada di gambar. Nana Desa Delight juga memiliki struktur dan tata letak seperti kantor, kitchen dan bar, kasir, WC dan musola, dan table yang didesain khusus untuk menarik hati para konsumen. Perhitungan biaya produksi. Untuk biaya produksi, tenaga kerja, biaya pemasaran dan penjualan sudah dijelaskan di gambar ya teman-teman. Nana Desa Delight juga mempunyai jenis kendaraan mobil pick-up, umur teknis 10 tahun, dengan harga per unit 110 juta rupiah. Aspek manajemen dan SDM, perencanaan dan peramalan SDM. Kami memiliki staf keuangan 1, staf marketing 1, barista dan chef 2, untuk non-staffnya 1, jadi jumlah staf 4, jumlah non-staff 1, dan jumlah keseluruhannya ada 5. Struktur organisasi, job deskripsi, dan kriteria pekerja bisa lihat sendiri di gambar ya teman-teman, sudah dijelaskan. Sistem kompensasi atau benefit dari owner, staf keuangan, staf marketing, barista dan chef, non-staff sudah dijelaskan di gambar ya teman-teman. Perkiraan biaya SDM berdasarkan tingkat job hanya dibedakan dari biaya tunjangan hari raya dan bonus atau insentif. Jadi lihat sendiri ya di gambar teman-teman, sudah dijelaskan oleh kelompok kami. Aspek hukum. Yang pertama, subjek hukum. Nana Desa Delight adalah kafe yang dibuat oleh perseorangan, didirikan oleh owner yang mempunyai kriteria sesuai dengan gambar yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami. Yang kedua, legalitas usaha. Beberapa dokumen yang dimiliki berkaitan dengan aspek hukum kafe kami yaitu pertama, izin domisili dan izin mendirikan bangunan.
Yang kedua, surat izin usaha. Yang ketiga, surat izin gangguan. Yang keempat, tanda daftar perusahaan. Yang kelima, nomor pokok wajib pajak. Ketiga, UU Ketenagakerjaan. Yang pertama, Nana Desa memiliki hak karyawan. Yang kedua, kewajiban karyawan. Yang ketiga, hak dan kewajiban pengusaha. Lalu, Nana Desa juga memiliki UU Perlindungan Konsumen. Yang pertama, hak konsumen. Yang kedua, kewajiban konsumen. Yang ketiga, hak pengusaha. Yang keempat, kewajiban pengusaha. Nana Desa Delight juga memiliki perikatan apabila terdapat konsumen yang merugikan Nana Desa Delight, maka Nana Desa Delight dapat memberikan sanksi atau teguran berupa kewajiban membayar ganti rugi. Kedua, meninggalkan restoran setelah membayar tagihan. Aspek sosial. Karakteristik di Jakarta memberikan peluang bagi kami untuk memanfaatkan pemasaran, terutama karena perkembangan gaya hidup yang semakin menguntungkan penampilan. Aspek budaya. Menurut kami, Nana Desa Delight tidak memberikan dampak negatif pada aspek budaya kota Jakarta. Kami membuat restoran Nana Desa berkonsep pada keadaan ibu kota Jakarta yang sekarang, khususnya bagi kaum milenial. Kami menjadikan setiap sudut ruangan mempunyai tema tersendiri, dan itu merupakan peluang keuntungan bagi kami untuk dapat lebih menarik konsumen datang ke Nana Desa Delight. Aspek politik. Tidak bisa dipungkiri ketika terjadi pemilu, pilkada atau demo, membuat para konsumen jarang datang ke restoran. Maka dari itu, kami memutuskan untuk menjual melalui online atau delivery. Hal ini sangat mempengaruhi aspek politik bagi Nana Desa Delight. Aspek ekonomi. Kami memperkerjakan tenaga kerja lokal, juga memakai sumber daya lokal. Oleh karena itu, dapat mengurangi penggunaan barang impor. Berarti dapat menghemat devisa negara. Faktor penyebab timbulnya risiko adalah lingkungan, sosial ekonomi, persaingan, gaya hidup teknologi, kesalahan strategi atau perencanaan, dan persiapan yang kurang matang. Nana Desa Delight juga memiliki aspek AMDAL. Yang pertama, dampak lingkungan hidup. Pencemaran terhadap lingkungan. Yang pertama, pencemaran lingkungan dari air limbah, bahan organik yang berbahaya di dalam air buangan. Yang kedua, pencemaran lingkungan dari sisa sampah atau plastik bahan-bahan makanan. Yang kedua, komponen AMDAL terdiri dari penyajian informasi lingkungan atau PIL. Yang kedua, analisis dampak lingkungan atau ANDAL. Yang ketiga, rencana pengelolaan lingkungan atau RKL. Yang keempat, rencana pemantauan lingkungan atau RPL. Yang kelima, SEMDAL. Lalu Nana Desa Delight memiliki sistematika pengelolaan lingkungan. Yang pertama, usulan proyek terdiri dari nama proyek, bentuk badan usaha, jenis usaha, alamat, dan jenis kegiatan. Yang kedua, PIL atau penyajian informasi lingkungan. Untuk penjelasannya lihat di gambar ya teman-teman. Yang ketiga, rencana kelolaan keuangan atau RKL. Yang keempat, ekolabeling terdiri dari input dan proses produksi. Lalu di sistematika pengelolaan lingkungan ada green manufacturing dan green customer. Untuk penjelasannya lihat di gambar ya teman-teman. Selanjutnya yaitu aspek keuangan. Kebutuhan dana. Investasi mesin Rp11.950.000 dibagi 8 tahun, yaitu menjadi Rp1.493.750. Yang kedua, peralatan Rp16.425.000 dibagi 8 tahun, yaitu menjadi
Rp53.125. Yang ketiga, modal kerja awal yaitu Rp100 juta. Yang keempat, kendaraan Rp110 juta dibagi 10 tahun menjadi Rp11 juta. Yang kelima, bangunan pabrik Rp20 juta dibagi 10 tahun menjadi 2 juta. Yang keenam, listrik, air, dan telepon Rp10 juta. Jumlah dari investasi yaitu Rp268.375.000. Jumlah penyusutan Rp16.546.875. Sumber dana yang pertama, pinjaman bank 50%, pinjamannya Rp200 juta, biaya bunga 10%. Yang kedua, modal sendiri 50%, modal sendiri Rp200 juta, dividennya 11%. Cara penghitungan biaya modal yaitu yang pertama, pinjaman bank 50% dikali 10% dari biaya bunga, lalu dikurangi 1 dikurangi 30% pajaknya, lalu hasilnya 3,5% yaitu biaya modal rata-rata. Yang kedua, modal sendiri 50% dikali 11% dari biaya dividen, lalu hasilnya 5,5% yaitu biaya modal rata-rata modal sendiri, lalu hasilnya 3,5% biaya modal rata-rata pinjaman bank ditambahkan oleh biaya modal rata-rata modal sendiri 5,5% dan hasil akhirnya 9%. Angsuran pinjaman. Jumlah pinjaman Rp200 juta, bunga per tahun 10%, angsuran 5 tahun, angsuran pokok Rp40 juta. Tahun pertama pinjaman Rp200 juta, angsuran Rp40 juta, bunga 10%. Cara penghitungan bunga yaitu pinjaman dikali bunga 10% hasilnya Rp20 juta. Lalu untuk tahun kedua, pinjaman Rp200 juta dikurangi dengan Rp40 juta, hasilnya yaitu Rp160 juta, lalu dikalikan dengan bunganya 10% yaitu Rp16 juta. Untuk tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, caranya sama seperti itu. Jadi saya tidak usah menjelaskan lagi ya teman-teman. Cara penghitungan tabel penyusutan. Keterangan mesin. Jumlah Rp11.950.000. Umur teknis 8 tahun. Penyusutan Rp1.493.750. Dari jumlah mesin Rp11.950.000 dibagi 8 tahun. Nilai residual Rp4.481.250 dari umur teknis 8 tahun tetapi yang dipakai hanya 5 tahun. Jadi 8 tahun dikurang 5 tahun yaitu 3 tahun. Lalu 3 tahun dikalikan dengan penyusutan Rp1.493.750. Hasilnya Rp4.481.250. Cara penghitungan peralatan, modal kerja, listrik, air, dan telepon, bangunan pabrik, kendaraan, seperti yang sudah tadi saya jelaskan ya teman-teman. Perkiraan rugi dan laba. Tahun pertama penjualan Rp30.400.000, HPP-nya Rp400.000, dikurangi jadi hasil laba kotor Rp30 juta. Biaya ADM atau biaya umum Rp13.101.125. Biaya penyusutan Rp16.546.875. Lalu laba kotor biaya ADM umum, biaya penyusutan dikurangi menjadi biaya EBIT yaitu Rp352.000. Lalu dikalikan dengan bunga 10%. Kemudian EBT dikurangi dengan hasil bunga 10% menjadi biaya EBT yaitu Rp316.800.
lalu dikalikan dengan pajak 30%, lalu EBT dikurangi dengan hasil pajak 30% menjadi biaya EAT yaitu Rp221.760. Kemudian jumlah EAT, jumlah penyusutan, jumlah bunga 1 kurang 30%, jumlah terminal value ditambahkan menjadi biaya arus kas. Payback period untuk tahun pertama jumlahnya Rp16.793.275. Lalu angkanya dimasukkan ke dalam akumulasi tahun pertama. Untuk tahun kedua, prosesnya Rp27.433.640, lalu ditambahkan dengan akumulasi tahun pertama. Hasilnya Rp42.226.915. Untuk tahun ketiga, keempat, caranya sama seperti tahun pertama dan tahun kedua. Untuk tahun kelima, prosesnya Rp205.114.525. Cara penghitungan akumulasi tahun kelima yaitu jumlah arus kas tahun terakhir dikurangi dengan jumlah terminal value tahun terakhir, lalu dikurangi dengan proses tahun kelima, dan hasil akumulasinya yaitu Rp288.747.800. Untuk keterangannya tidak usah dijelaskan ya teman-teman, karena sudah ada di gambar dan sudah dijelaskan cara penghitungannya. Kesimpulan payback period usaha kami, jadi waktu yang diperlukan untuk mengembalikan modal awal yang sudah dikeluarkan yaitu selama 4 tahun 1 bulan 5 hari. Net Present Value pertama atau cara penghitungan NPV yang pertama. Untuk tahun pertama 2020 prosesnya Rp16.793.275 dikalikan dengan PIF 10%. Untuk tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima sama seperti itu, proses dikalikan dengan PIF 10%. Lalu total PV dikurangi dengan kebutuhan dana Rp268.375.000. Lalu total NPV pertamanya yaitu Rp59.795.798,8. Dengan perhitungan NPV untuk membandingkan kas masuk dan kas yang keluar berdasarkan waktu dan diskon rate tertentu. Karena hasil perhitungan NPV-nya positif, maka dapat dikatakan bahwa usaha ini baik dari segi arus kas masuk yang lebih besar daripada kas yang dikeluarkan. Internal Rate of Return atau IRR. Perhitungan Internal Rate of Return IRR untuk membandingkan antara tingkat pengembalian yang akan diterima dengan kas yang dikeluarkan. Untuk menghitung IRR, kami membuat asumsi jika PV1 hasilnya negatif, maka H1 untuk menentukan persen value yang berdasarkan tingkat bunganya diturunkan menjadi 4%. Net Present Value 2 atau NPV 2. Sebenarnya cara penghitungannya sama saja seperti NPV pertama, cuma perbedaannya hanya di PIF 4%. Jadi saya tidak usah menjelaskan lagi ya teman-teman. Setelah menghitung nilai persen value dengan asumsi yang ditentukan, maka dapat dihitung IRR dengan memasukkan rumus seperti di bawah. Rumus dan cara pengerjaannya sudah dijelaskan di gambar ya teman-teman. Jadi jumlah IRR kami yaitu 14,27%. Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa semakin besar tingkat pengembalian yang akan diterima, maka usaha yang dilakukan semakin baik.